Nah pemirsa, bagaimana tanggapan sejumlah organisasi Islam di Indonesia? Mereka ternyata punya tanggapan yang berbeda juga soal rencana pemerintah ini untuk membuat undang-undang hukum material oleh peradilan agama yang mengatur pernikahan siri. Lalu mengapa ada perbedaan pandangan? Kita simak bersama. Tidak ada kesepakatan dalam organisasi Islam di Indonesia dalam menyikapi soal nikah siri ini. Namun, begitulah yang terjadi. Apa yang dikatakan Ketua Umum PBNU Hasyim Musadi misalnya, berbeda dengan tanggapan Maria Ulfa, Ketua Umum Fatayat NU. Walaupun di dalam tubuh Fatayat NU pun, mereka juga mempunyai pandangan yang beragam. Ada yang sepakat dengan pemidanaan bagi pelaku nikah siri, namun lebih banyak yang tidak. Karena menurut realitanya, hukum Islam juga mengatur tentang pernikahan siri ini. Hasyim misalnya menilai bahwa pemidanaan nikah siri yang diatur dalam draft rancangan undang-undang nikah siri merupakan langkah yang tidak benar. Karena menurutnya, yang harus dipidanakan adalah yang melakukan seks di luar nikah. Sedangkan nikah siri bagi Hasyim tetaplah syah menurut hukum. Pendapat ini berbeda dengan Ana Muawanah, salah satu anggota DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Ana Muawanah sangat mendukung rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah ini. Menurutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi yang harus dijunjung adalah hukum di Indonesia dan bukan hukum agama. Halal menurut agama tak berarti halal menurut hukum negara. Tataran-tataran ini jangan dieliminasi bahwa ini halal gitu. Iya halal menurut syariat Islam, betul, kami juga sependapat. Tetapi karena kita ini hidup dalam negara hukum, tentunya kita ikutin hukum positif. Dan saya sependapat itu bisa untuk diwacanakan dan bisa untuk disimulasikan. Hasilnya apa? Mungkin ada sebagian kenapa pakai pidana dan sebagainya. Setiap hukum itu ada konsekuensinya. Jadi kalau hukum diadu pasti ada konsekuensinya kan. Yang melanggar pasti konsekuensinya A. Mungkin organisasi Islam ini harus bertemu untuk merumuskan kesesuaian pandangan tentang nikah siri. Atau apakah ini berarti mereka saling menghargai pandangan yang cukup beragam di antara organisasi mereka? Lalu, bagaimana dengan nasib perempuan dan anak? Apakah mereka bisa terakomodasi dengan rancangan undang-undang yang baru ini? Atau tetap saja menurut hukum agama yang telah lazim digunakan? Tim Liputan